Rasa kena sindir pidato Obama. Selesai pidato, Anies kuliah Obama soal toleransi. Pidato Obama dalam Kongres Diaspora Indonesia keempat di Mall Kota Casablanca, Jaksel, Sabtu 1 Juli 2017. Obama menyampaikan sebuah pesan pentingnya menjaga toleransi dalam kehidupan Bhinneka Tunggal Ika. Obama menyampaikan mengenai keberagaman. Indonesia adalah mirip dengan Amerika Serikat yang juga terdiri dari banyak suku dan ras. Tetapi toleransi dalam beragaman itu tidak turun dari langit dan harus diusahakan bersama-sama. Obama juga mengingatkan bahaya jika toleransi tidak dihargai, maka siap-siaplah kehidupan bermasyarakat akan rusak dan tidak akan ada lagi saling percaya. Obama menyebutkan contoh adalah Candi Borobudur sebagai bukti toleransi yang indah di Indonesia. Begitu juga dengan banyak gereja dan masjid yang berdiri berdampingan di Indonesia. Borobudur adalah candi Buddha terbesar yang berada di wilayah yang mayoritas adalah penduduknya Muslim, kata Obama. Itu adalah simbol bahwa Indonesia pada dasarnya menghargai keberagaman dan toleransi. Semua itu jadi simbol khas Indonesia bahwa mereka Bhinneka Tunggal Ika bersatu dalam keberagaman. Hal itu dapat dicontoh untuk negara Muslim lain di dunia. Jika orang tidak lagi menghargai toleransi, masyarakat akan runtuh. Jika kita tidak mengatasi perbedaan, kemanusiaan akan hancur. Kita harus toleran, menghargai perbedaan. Demikian tegas daripada Obama. Pernyataan Obama ini tentu saja berdasarkan apa yang pernah dialaminya saat tinggal di Indonesia, lalu pengalamannya saat menjadi Presiden Amerika Serikat, serta kunjungannya ke Candi Borobudur dan Prambanan. Tidak lupa tentu saja saat melakukan kunjungan sahabat kepada Jokowi di Istana Bogor. Pernyataan Obama ini tidak terbantahkan dan memang benar adanya. Itulah yang menjadi kebanggaan Indonesia selama ini dan menjadi sebuah referensi dunia atas kehidupan toleransi. Tapi sayangnya semua itu kini mulai pudar sedikit demi sedikit. Puncaknya adalah saat Pilkada Jakarta, intoleransi bukan lagi antara umat berbeda agama, tetapi bahkan sampai kepada sesama umat. Bayangkan saja saat terjadi ancaman tidak mensalatkan jenazah para pendukung Ahok di masjid-masjid tertentu di mana toleransi itu semua karena terlalu piciknya partai pengusung dan para pasangan calon pesaing Ahok Jarot. Isu SARA menjadi strategi ampuh untuk meraih kemenangan. Media asing pun ramai memberitakannya dan pastinya terdengar oleh Obama. Oleh karena itulah saya pikir Obama hadir dan mengingatkan pentingnya hal tersebut. Hebatnya, pidato Obama ini diapresiasi oleh banyak pihak. Apresiasi itu disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta aktif bulan Oktober, Anies Baswedan. Tetapi namanya Anies mengapresiasi tidak akan berhenti sampai di situ saja. Tetap memberikan kuliah teori dan retorika seperti kebiasaannya. Meskipun itu kepada Obama, Anies yang merasa pakar toleransi ini menyampaikan teori retoriknya. Tadi saya berbicara dengan Pak Obama. Saya sampaikan apresiasi pidatonya. Kata Anies setelah menghadiri Kongres Diaspora di Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Jadi sesudah selesai pidato di belakang, saya sempat ngobrol dan sampaikan kepada beliau. Di Jakarta insya Allah kita akan secara serius memperjuangkan untuk menghadirkan kesejajaran, kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan.
Dengan cara begitu, maka semangat untuk menjaga persatuan dalam kebinekaan bisa dilakukan. Demikian tutur Anies. Ya, beliau betul. Beliau bilang betul. Dan menurut Pak Obama itu nggak bisa sendiri-sendiri. Dua-duanya harus bersamaan, dan sekarang itu kita nggak bisa berjalan satu saja. Harus dua-duanya. Tadi tanggapan beliau itu adalah begitu. Demikian kata Anies Baswedan. Saya pikir ada yang aneh dari sikap Anies yang merasa ada kurang dan perlu ditambahkan dalam pernyataan Obama. Mengapresiasi tetapi perlu menambahkan sesuatu, rasa-rasanya seperti habis kena sindir dengan pidato Obama. Prediksi saya, pernyataan Obama yang menyebutkan orang tidak lagi menghargai toleransi, masyarakat akan runtuh, betul-betul menohok Anies. Bagaimana tidak menohok Anies? Anies merasa pernyataan Obama itu menyinggung dirinya dan Pilkada Jakarta. Dan untuk melakukan pembelaannya, Anies seperti mengulang pernyataannya saat kampanye yang juga digunakannya untuk menerangkan apa itu adalah toleransi menurutnya. Ya, toleransi menurutnya. Padahal sudah jelas dari pemaparan Obama bahwa toleransi itu adalah masalah saling menghargai, bukan masalah keadilan dan lain sebagainya. Kalau mau singgung ke arah situ, maka sudah bisa dipastikan perlu 1 atau 2 semester untuk membahas toleransi dari berbagai sisi dan ruang lingkup. Padahal Obama sudah sangat jelas memaparkan jantungnya toleransi, yaitu sikap saling menghargai. Mungkin Anies perlu memahami bahwa orang luar negeri tidak terlalu suka memaparkan sesuai cabang-cabang. Sesuatu yang bercabang-cabang tak tentu arah dan memaksa-maksa menyambungkannya. Orang luar negeri sudah biasa menyederhanakan sesuatu dan memerasnya menjadi sebuah antisari yang bermanfaat. Bukan berarti pernyataan Anies salah, tetapi bukan inti dan jantungnya toleransi. Sayang, Anies tidak paham mengenai konsep daripada seperti itu. Padahal dia pernah berkuliah di luar negeri. Anies sebenarnya tidak perlu merasa tersinggung dan tersindir dengan pernyataan Obama dan tidak perlu memberikan penjelasan tambahan lainnya. Obama saya pikir sudah jauh lebih intelek dari Anies. Apalagi tidak usah bangga kalau Obama mengiyakan. Obama bukan tipikal orang yang suka berdebat panjang, apalagi kalau melihat orang pandir dan sok pintar kayak ente. Daripada terus nerocos dan berdebat, mending dia ngeloyor keluar dan melakukan hal-hal yang lebih berguna dan bermanfaat. Semoga suatu saat Anies paham arti daripada toleransi itu adalah saling menghargai. Titik, dan tanpa perlu ditambahi apa-apa. Salam toleransi. Palti Huta Barat.